Siberia sebuah wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya yang ekstrim. Bukan rahasia umum lagi kalau di sini tersembunyi teka-teki arkeologis yang paling menantang di dunia. Dinding-dinding megalitik seperti Gornaya Soria, Kawah Patomsky, hingga Lembah Krasnoyarsk telah mengundang para ahli untuk berdebat selama bertahun-tahun. Skala dan kompleksitas konstruksi ini jauh melampaui teknologi yang dikenal pada zaman tersebut. Ya, bagaimana mungkin manusia purba mampu membangun megalit-megalit ini tanpa peralatan modern? Apakah ada penjelasan geologis yang lebih masuk akal? Atau mungkin saja kita sedang menghadapi bukti keberadaan peradaban kuno yang jauh lebih maju dari yang kita duga sebelumnya? Mungkin hampir tak ada megalit lain yang sama gelap dan misteriusnya dengan Gornaya Soria. Pasalnya situs yang berlokasi di wilayah Gunung Soria bagian selatan Oblast Kemerovo Siberia Selatan ini terkenal dengan blok-blok batu raksasa yang membentuk serupa dinding raksasa. Beberapa di antaranya bahkan memiliki berat hingga 3.000 ton atau setara dengan 50 hingga 60 tank militer. Para peneliti yang mengeksplorasi situs Gornaya Soria, salah satunya Georgi Sidorov, memperkirakan dinding tersebut memiliki tinggi sekitar 40 meter dengan panjang membentang hingga 200 meter. Panjang setiap batu dalam konstruksi tersebut sekitar 20 meter dan tingginya sekitar 5 hingga 7 meter. Ukuran yang jauh lebih besar dari batu yang ditemukan di situs megalit lain di seluruh dunia. Meski terdapat dua kutub perdebatan antara dibuat oleh tangan manusia atau terbentuk secara geologis, implikasi dari pengungkapan Gornaya Soria tersebut pada gilirannya jauh melampaui batas Siberia dan pengetahuan modern saat ini. Ya, coba kita perhatikan baik-baik strukturnya. Tampak ia tersusun membentuk tembok atau dinding raksasa yang mana hampir setiap batu dipotong dengan sangat detail. Bentuk geometris yang presisi dan ukuran batu yang luar biasa besarnya membuat para ilmuwan kebingungan bukan main. Bagaimana situs ini dibentuk oleh peradaban kuno? Jikapun ia dibentuk secara alamiah, bagaimana mungkin struktur ini memiliki bentuk yang seolah terencana? Dan ya, perihal yang sama juga tak kalah misteriusnya ketika kita bertanya-tanya, bagaimana manusia purba mengangkut dan menyusun batu-batu ini di wilayah pegunungan yang begitu sulit dan terpencil? Beberapa teori dan spekulasi beredar tentang asal-usul megalit ini. Sebagian menyatakan ia berkaitan dengan peradaban kuno yang memiliki kearifan dan teknologi yang jauh melampaui sejarah. Keberadaan lubang-lubang melingkar dan tanda-tanda pencairan pada batu-batunya semakin memperdalam misteri, mengisyaratkan adanya proses dan peristiwa yang berada di luar pemahaman modern. Menariknya saat ekspedisi menyelidiki lebih dalam tentang misteri Gornaya Soria, alam seolah bersikeras untuk menjaga teka-tekinya dengan ketat. Gangguan geomagnetik mengacaukan kompas para peneliti, memberikan pandangan sekilas tentang kekuatan yang berperan di luar pemahaman kita saat ini. Tapi apapun itu, ukuran batu yang sangat besar dan berat serta letaknya di area pegunungan yang sulit dijangkau, pada akhirnya membuat peneliti bingung. Sampai hari ini belum ada bukti pasti mengenai peradaban apa yang membangun struktur ini. Dan teknik yang digunakan untuk memindahkan serta menyusun batu-batu sebesar itu masih menjadi teka-teki. Selain kawasan pegunungan Soria yang diselimuti jejak misterius, wilayah pegunungan Altai yang membentang di Tiongkok, Kazakhstan, Mongolia, hingga Rusia juga merupakan rumah bagi banyak situs arkeologi dan struktur pemukaan termasuk gundukan pemakaman dari formasi batu lainnya. Satu dari banyaknya situs di wilayah ini adalah tatanan batu geometris di Lembah Yusti dan sekitarnya. Penelitian arkeologi terkini sebagaimana yang tertuang dalam dua buku ini telah menemukan keberadaan struktur megalitik di pegunungan Altai yang terletak di Siberia Selatan Rusia, menandakan keberadaan budaya kuno di wilayah tersebut yang membangun monumen batu besar, termasuk tumpukan batu, batu berdiri, dan bahkan mungkin susunan batu. Hal ini menambah pemahaman kita tentang masyarakat prasejarah di daerah tersebut, yang mana penemuannya menantang asumsi sebelumnya tentang distribusi budaya megalitik, yang pernah dianggap terkonsentrasi di Eropa dan Timur Tengah. Bayangkan, teknologi yang dibutuhkan untuk memotong batu sebesar ini dengan akurasi yang sangat tinggi tanpa bantuan alat modern, menimbulkan pertanyaan besar. Batu-batu ini juga tampaknya telah dipindahkan dari jarak jauh yang memerlukan teknik transportasi yang belum diketahui oleh para ilmuwan. Ya, seperti situs Gornaya Soria, para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari struktur-struktur ini. Apakah mereka merupakan bagian dari kuil, tempat tinggal, atau struktur pertahanan belum jelas.
Metode konstruksi dan pemindahan batu-batu besar ini juga tetap menjadi misteri yang masih terus dipelajari sampai hari ini. Selain kawasan Pegunungan Altai yang banyak menyimpan jejak arkeologis misterius, mari kita coba mengarahkan mata ke wilayah Pegunungan Ural. Di sini terdapat sebuah pulau yang cukup menarik bernama Vera, yang lokasinya berada di Danau Turgoyak, Siberia Barat. Namun Stanislav Grigoriev dalam buku The Megaliths of Vera Island in the Southern Ural 2019 mencatat, situs megalitik Pulau Vera adalah kompleks megalitik terbesar dan paling terang di pegunungan Ural, Rusia. Berbagai situs di wilayah ini mencakup berbagai dolmen, menhir, dan yang paling terkenal yakni megalit 3 bilik, yang diperkirakan dibangun pada periode Neolitikum, atau sekitar milenium keempat hingga ketiga sebelum Masehi. Para ahli yang mempelajari megalit tersebut digunakan sebagai situs pemujaan atau ritual. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun struktur di Pulau Vera tampak dipotong dengan sangat rapi dan presisi. Batu-batu tersebut tersusun tanpa bantuan mortar, menunjukkan bahwa para pembangunnya memiliki pengetahuan teknik yang sangat maju. Ambil contoh konstruksi ini, struktur dinding batu berukuran 19 x 6 meter ini tampak dipotong ke dalam batuan dasar, serta ditutupi dengan batu penutup raksasa. Megalit ini menurut para peneliti berorientasi barat-timur, di mana sebuah pintu masuk yang sebagian besar hancur sekarang berada di timur. Di dalam megalit ini terdapat pintu masuk yang panjang, aula tengah, dan 2 ruang yang berada di barat dan utara, yang dihubungkan oleh koridor satu sama lain, yang menarik ketinggian sama ruang, kecuali koridor tengah tidak kurang dari 1,9 meter, bahkan seringkali lebih dari 2 meter. Meski begitu, sekali lagi para arkeolog masih belum sepenuhnya memahami bagaimana batu-batu besar ini dipindahkan dan disusun. Di samping itu, tujuan sebenarnya dari struktur ini masih menjadi perdebatan. Apakah ini situs keagamaan, atau justru observatorium, atau bahkan tempat tinggal kuno? Di jantung Siberia, tepatnya di kota Krasnoyarsk, kota terbesar kedua di wilayah Siberia, tersembunyi berbagai situs yang mungkin tak banyak diketahui. Kota ini terkenal dengan pemandangan alamnya, sampai-sampai penulis kenamaan Rusia Anton Chekhov menceritakan Krasnoyarsk sebagai kota terindah di Siberia. Dan di sekitar wilayah utama Krasnoyarsk, para arkeolog telah menemukan sejumlah struktur batu besar yang disusun seperti menara atau dinding pertahanan. Struktur ini dikenal sebagai Krasnoyarsk Pilar. Batu-batu ini terpotong dengan presisi dan disusun dalam bentuk vertikal. Bagi yang suka dengan objek-objek arkeologis, skala struktur ini tampak sangat mengesankan dan presisi dalam pemotongan serta penyusunan batu sangat sulit dicapai tanpa teknologi modern. Beberapa bagian struktur ini menyerupai menara batu yang tinggi, yang menunjukkan bahwa masyarakat kuno di Siberia mungkin memiliki keterampilan teknik yang sangat maju. Walau begitu, seperti banyak struktur megalitik lainnya yang telah ditemukan, belum ada penjelasan pasti tentang teknologi yang digunakan untuk membangun struktur ini, atau mengapa mereka dibangun di wilayah yang begitu terpencil. Bahkan jangankan alasan di balik pembangunannya, hal mendasar termasuk tujuan dari struktur ini juga masih belum jelas. Apakah digunakan untuk pertahanan, pemujaan, atau sebagai bangunan administratif kuno? Sekarang kita menuju ke Siberia Timur, tepatnya di wilayah Irkutsk. Sekitar 360 km dari pusat distrik Bodaibo, sebuah situs yang tak kalah misteriusnya ditemukan pada 1949 oleh peneliti Uni Soviet Vadim Kalvakov. Dikenal sebagai Kawah Potomsky, yang juga memiliki nama lain yakni Sarang Elang Api, merupakan struktur batu berbentuk kerucut yang terbuat dari batu kapur dan menyerupai menara di tengah hutan Siberia. Laman resmi UNESCO sendiri menyebut situs yang juga dikenal sebagai kerucut Kolpakov ini adalah satu dari misteri utama Siberia. Bentuk dan asal-usulnya yang tidak biasa telah lama memikat perhatian para peneliti dari seluruh dunia. Salah satunya dianggap menyerupai bekas tumbukan meteor di bulan atau Mars. Lantas, bagaimana struktur ini bisa ada di Siberia? Ya, dalam berbagai laporan, asal-usul Kawah Potomsky masih menjadi subjek perdebatan. Awalnya ekspedisi yang dilakukan mengira gunung itu sebagai timunan tanah, tetapi tidak ada penambangan yang dilakukan di dekatnya. Para ilmuwan lalu menyadari bahwa mereka menghadapi anomali yang nyata. Sejak itu banyak ekspedisi ilmiah menjelajahi kawah ini untuk menyediakan dasar bagi berbagai versi penyebab adanya objek ini.
Para peneliti dengan cepat menolak hipotesis meteor tentang kemunculan kerucut tersebut, karena tidak ada batuan kosmik yang ditemukan di sekitarnya. Diperkirakan tinggi kawah ini mencapai 40 meter dengan diameter sekitar 160 meter. Sementara gundukan di tengahnya berukuran tinggi 12 meter. Menariknya, entah bagaimana para ilmuwan menentukan bahwa beratnya lebih dari 1 juta ton. Namun dari semua itu, karakteristik paling mencolok tentu saja adalah bentuk geometris kerucutnya yang sangat simetris dan besar, membuatnya menyerupai seperti menara megalitik. Struktur ini juga memiliki cekungan di tengahnya yang menambah misteri tentang bagaimana dan mengapa struktur ini terbentuk. Para ilmuwan masih belum menemukan bukti kuat tentang apakah struktur ini alami atau buatan manusia. Berbagai teori dan spekulasi seputar kawah ini, erupsi aliran dalam komponen gas dan cairan ke permukaan, adalah versi yang paling masuk akal saat ini. Sementara versi lainnya adalah tabrakan dengan objek silinder tak dikenal, yang menembus batuan masuk ke kantong gas bawah permukaan dan mendorong gas keluar. Ya, meskipun masih diperdebatkan, sejauh ini para ilmuwan hampir satu suara bahwa kawah Potomsky berusia antara 500 hingga 600 tahun yang didasarkan analisis cincin tahunan.